Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Lilin Herawati dengan stambuk A1H1 20028 dari jurusan PG PAUD FKIP UHO Universitas Halu Oleo. Baik, materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, metode, dan batasan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami dan menganalisis asumsi-asumsi dasar yang mendasari ilmu pengetahuan, serta implikasi-implikasi filosofis dari penemuan-penemuan ilmiah. Yaitu tujuan filsafat ilmu. Yang pertama yaitu memahami hakikat ilmu pengetahuan. Yang kedua, menganalisis metode ilmiah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi implikasi filosofis. Selanjutnya yaitu objek kajian filsafat ilmu. Objek kajian filsafat ilmu terbagi menjadi 4 objek kajian filsafat. Yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan, metode ilmiah, teori dan hipotesis, serta implikasi filosofis. Lanjut pada materi kedua yaitu menyangkut tentang landasan filsafat ilmu, kegunaan filsafat ilmu, serta contoh filsafat ilmu itu sendiri. Landasan filsafat ilmu terbagi menjadi 4 landasan. Yang pertama yaitu ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga yaitu aksiologi, yang terakhir yaitu logika. Lanjut pada kegunaan filsafat ilmu yang terbagi menjadi 4 kegunaan juga, yaitu meningkatkan pemahaman. Yang kedua yaitu mengembangkan kritis. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi implikasi. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Lanjut pada contoh filsafat ilmu. Contoh filsafat ilmu kita dapat mengambil dari contoh filsafat fisika, yaitu mempelajari tentang hakikat ruang, waktu, dan juga materi dalam fisika. Baik, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan ilmu. Sejarah perkembangan ilmu terbagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu periode Yunani kuno. Ilmu pengetahuan berkembang pesat berkat karya-karya filsafat Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Mereka mengajukan pertanyaan tentang asal mula alam semesta dan berusaha menjelaskannya dalam penjelasan yang secara rasional. Periode kedua yaitu periode Islam. Ilmu pengetahuan mengalami kemajuan besar pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Al-Haytham menekankan eksperimen dan juga mengembangkan metode ilmiah modern. Periode Renaissance. Periode Renaissance terjadi kebangkitan pemikiran manusia dan lainnya ilmuwan-ilmuwan baru seperti Kopernikus, Galileo, Tycho Brahe, dan juga Kepler. Periode selanjutnya yaitu periode modern. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan penemuan-penemuan besar dari ilmuwan seperti Newton, Darwin, dan juga Thomson. Periode yang terakhir yaitu periode kontemporer. Ilmu pengetahuan terus berkembang dengan kemajuan teknologi dan juga penemuan-penemuan baru. Baik, untuk materi yang selanjutnya sebagai materi terakhir yaitu menjelaskan terkait tentang apa itu pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau pengalaman yang diperoleh melalui proses belajar, pengalaman, atau penelitian. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sistematis dan metodis tentang alam semesta, manusia, dan juga masyarakat. Ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan memiliki perbedaan yang sistematis. Yang pertama yaitu sistematis. Ilmu pengetahuan memiliki metode dan prosedur yang sistematis, sedangkan pengetahuan dapat berupa informasi yang tidak sistematis. Perbedaan yang kedua yaitu metodis. Ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah yang ketat, sedangkan pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara. Yang ketiga yaitu objektif. Ilmu pengetahuan
berusaha untuk objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, sedangkan pengetahuan dapat berupa subjektif atau dapat dipengaruhi oleh pendapat pribadi tersebut. Yang perbedaan yang terakhir yaitu verifikatif. Ilmu pengetahuan dapat diverifikasi melalui eksperimen dan juga observasi, sedangkan pengetahuan tidak dapat diverifikasi. Baik, demikian dari saya penjelasan mengenai filsafat pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.